Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi perempuan berumur 3 bulan di Maros tewas dianiaya pamannya. Kawanan begal yang menganiaya sekaligus merampok sopir taksi daring di Makassar ditangkap polisi. Seorang satpam di Pinrang merancang destilator pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Upaya penyelundupan puluhan ekor satwa dilindungi burung cucak rawa terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Diduga pelaku sengaja meninggalkan burung-burung tersebut karena takut terjaring razia. Puluhan ekor burung cucak rowo diamankan petugas stasiun karantina pertanian kelas 1A, Kota Parepare pada Jumat minggu lalu. Puluhan burung ini ditemukan tidak bertuan di atas kapal penumpang yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Burung ini diselundupkan melalui kapal asal Nunukan, Kalimantan Utara. Diduga tindakan ini merupakan modus yang biasa dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab, menitipkan burung tersebut kepada penumpang yang berangkat karena takut terjaring razia. Biasanya pemilik burung ini ataupun media pembawa mereka sudah tahu sebenarnya ini dilarang. Namun mereka biasa titip ke oknum tertentu di kapal untuk dikirim ke sini. Sehingga pada saat kawan-kawan di atas kapal melakukan patroli ditemukan burung ini, sehingga mereka tidak ada yang mengaku. Jadi kita jadikan sebagai barang temuan. Rencananya burung cucak rawa yang terjaring razia ini akan dikembalikan ke Nunukan, Kalimantan Utara untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, seseorang yang melakukan penyelundupan satwa yang dilindungi tanpa disertai dokumen karantina bisa terjerat hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 miliar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang satpam di Desa Kuricadi, Kabupaten Pinrang merancang destilator pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Meski bahan bakar minyak yang dihasilkan bisa digunakan untuk kendaraan bermotor, tujuan utama pembuatan alat ini guna mengatasi masalah sampah plastik. Destilator sampah plastik ini dirancang oleh Yusuf, warga Desa Kuricadi, Kabupaten Pinrang, yang bekerja sebagai satpam. Alat ini mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Destilator rancangan Yusuf berbahan pipa besi 3 inci sebagai penampung pecahan sampah plastik, kemudian dihubungkan ke pipa lebih kecil ukuran 3/4 inci dan ukuran 2 inci untuk menampung bahan bakar minyak hasil olahan sampah plastik. Meskipun bahan bakar yang dihasilkan bisa digunakan untuk kendaraan bermotor, tujuan utama pembuatan alat ini guna mengatasi masalah sampah plastik. Kami beri nama DETS atau destilator pengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Nah, jadi alat ini kita gunakan untuk mengubah 3 tipe sampah plastik, ya, termasuk sampah HDPE, LDPE, termasuk sampah PP. Nah, kalau LDPE sejenis apa itu, Pak? Jadi yang LDPE ini sejenis botol dan plastik, kantong plastik. Ya. Yang terusnya tadi? Kemudian sampah PP, polietilen itu termasuk gelas-gelas air minum, air mineral ya. Air mineral ya, itu kita gunakan untuk bahan bakar yang dihasilkan adalah bensin. Kalau yang tadi yang pertama? Kemudian HDPE itu termasuk botol-botol oli. Nah, itu yang dihasilkan bahan bakar adalah solar. Kemudian LDPE yang dihasilkan bahan bakar seperti kantong plastik itu minyak tanah. Setiap kilogram sampah plastik mampu menghasilkan 300 ml bahan bakar minyak. Jika ingin menghasilkan premium, maka gunakan sampah plastik dari botol air mineral. Sedangkan untuk menghasilkan solar, digunakan sampah plastik kemasan oli. Sementara untuk menghasilkan minyak tanah, gunakan kantong plastik atau kresek. Yusuf menghabiskan biaya pembuatan destilator berkisar 3 juta rupiah. Kita harus apresiasi. Itu kan salah satu cara bagaimana kita mengurangi timbulan sampah plastik yang ada di di alam. Nah, kita tahu plastik itu, Pak,
sampai ratusan tahun tidak akan pernah terurai. Jadi sangat bahwa itu sebenarnya salah satu inovasi yang didapat masyarakat itu luar biasa, Pak. Tidak semua sampah plastik di lingkungan sekitar memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diolah menjadi bahan bakar minyak. Ini tidak ada nilai pasarannya ketika dijadikan ini jadi alat bahan bakar seperti minyak tanah ini sangat berguna karena tidak ada pasarannya. Sayangnya, distilator pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang dirancang sejak tahun 2017 ini belum digunakan masyarakat setempat karena kendala biaya operasional yang perlu dukungan segera pemerintah daerah. Padahal inovasi Yusuf yang pernah digunakan di Maros pada tahun 2018 ini pun selaras dengan program pemerintah daerah memberantas sampah khususnya plastik di lingkungan sekitar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.